Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Halaqah Ilmiah. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang fadilah-fadilah yang ada di bulan puasa. Khusus di bulan puasa ini ada fadilah-fadilah yang memang sangat besar yang Allah khususkan hanya di bulan puasa. Satu fadilah yang pertama itu berada di surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ayat 24 itu dijelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nah, di sini menurut Imam Waqi, tafsiran dari kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah secara puas sebab amal-amal yang kalian lakukan pada hari-hari yang lalu. Maksudnya ini terjadi di surga. Kita di surga akan kulu washrabu, makanlah seenak kalian, sepuas kalian, karena kalian sudah menahan diri makan dan minum di hari-hari sebelumnya. Di sini menurut Imam Waqi ini adalah tafsir dari orang yang berpuasa. Jadi ketika nanti orang berpuasa di surganya Allah akan dipersilahkan makan dan minum sepuasnya karena sudah berpuasa, dipersilahkan. Terus fadilah yang kedua itu juga berada di ayat Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 35. Was-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidati wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di sini orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjaga alat kelaminnya, orang-orang yang berzikir kepada Allah, itu semuanya sudah disiapkan oleh Allah pahala yang sangat besar, ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi derajat orang yang berpuasa, orang yang menjaga alat kelaminnya, dan orang yang selalu berzikir kepada Allah, ketiganya ini akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga fadilah yang ketiga dalam hadis qudsi itu dijelaskan, kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Segala amal kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 lipat ganda. Semua amal baik akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 lipat ganda. Kecuali amal baik puasa. Itu hanya Allah yang membalasnya. Kita tidak tahu berapa lipat ganda, itu hanya Allah yang akan membalas puasa, pahala puasa bagi orang yang berpuasa. Terus di hadis yang lain, fadilah yang ketiga itu dari hadis yang lain dijelaskan, man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan puasa, ba'adallahu minhum jahannam masirata mi'ati amin. Ketika ada seseorang yang berpuasa satu hari saja, maka Allah akan menjauhkan orang yang berpuasa tadi sebab satu hari dari api neraka, perjalanan 100 tahun. Dari jarak api neraka dengan orang yang berpuasa walaupun satu hari itu akan dijauhkan jarak 100 tahun perjalanan. Bayangkan, disebabkan satu hari berpuasa. Bagaimana dengan kita yang 30 hari berpuasa? Maka tinggal dikalikan 100 tahun dikali 30 perjalanan. Maka 100 tahun perjalanan dikali 30, itu jauh jarak neraka jahanam dengan kita yang berpuasa. Terus fadilah yang selanjutnya adalah lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu dari hadis itu jelaskan, orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama didapat ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua ketika dia
bertemu dengan Allah dan Allah membalas pahala yang didapat karena dia berpuasa. Bayangkan, disebutkan berpuasa, kebahagiaan kita itu menjadi dua. Pertama, kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Kedua, kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah membalas puasa yang telah kita lakukan. Terus fadilah yang selanjutnya, banyak fadilah-fadilah dalam puasa. Fadilah yang selanjutnya ini somtus shaim tasbihun. Orang yang berpuasa ketika diamnya itu dianggap bertasbih, diamnya saja dianggap bertasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya ibadah. Bayangkan, diamnya dianggap tasbih, tidurnya dianggap ibadah, doanya mustajabun, pasti terkabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan ketika dia melakukan suatu kebaikan itu akan dilipat gandakan. Dan fadilah selanjutnya yaitu ada di hadis asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu bisa menjadi perisai dan benteng, di mana benteng tersebut bisa menghalangi api neraka mengenai kita. Kita kalau berpuasa maka kita mempunyai perisai dan mempunyai benteng yang bisa menjaga kita dari api neraka. Semoga fadilah-fadilah puasa yang sudah disebutkan di depan bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa berpuasa secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Terima kasih sahabat Halaqah Ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.